Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa seni bisa diterapkan di berbagai macam bidang. Nah, karena kami di bidang tanaman, kami menerapkannya di tanaman khususnya. Ini ada beberapa tanaman yang kami buat unik. Ini seolah melayang. Kemudian ini ada tambu lampot model gantung dengan 3 akar. Ini tambu lampot dari alpukat dengan 5 akar. Dan di sini akarnya dibuat melengkung. Lalu ini ada 2 tambu lampot 2 akar, namun ke atasnya itu adalah 1 tanaman. Kemudian ada kombinasi mangga yang kita buat kombinasinya seolah batang melayang. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi unik dari kami. Kita memang sengaja menerapkan jiwa seni ke dalam tanaman, membuat tanaman ini unik. Dan ini karena rata-rata adalah tanaman buah. Tujuan kita sambil kita menunggu buahnya, kita bisa menikmati keunikan dan jiwa seninya. Di samping itu, kami pribadi ingin menampilkan keindahan yang biasanya terjadi pada tanaman bunga, namun ini kita terapkan pada tanaman buah. Baik, kami mulai dari mangga. Ini ada mangga yang terkesan biasa saja dari jauh. Namun ketika kami dekatkan, terutama di bagian bawah, ini tanaman ini ditopang oleh 3 akar bantu dan modelnya adalah melayang. Jadi gantung. Ini adalah 3 akar bantunya yang mencari nutrisi, kemudian dialirkan ke atas, sehingga tugas utama pada 3 akar bantu tadi selain mencari nutrisi juga menambahkan keunikan pada tanaman ini. Seiring dengan berjalannya waktu, akar bantu tersebut akan membesar mengikuti pembesaran pada batang utama, dan tentunya nanti akan menjadi tambah unik. Tanaman ini berasal dari cangkok dengan model himpit akar, di mana akar yang kita sambungkan itu relatif panjang, batang yang kita kerat itu menggantung, sehingga nantinya itu akan menggantung seperti ini. Ini bagian atas, tinggi sekitar 170 cm, dan bagian atasnya pun ada hal yang unik. Mari kita perjelas. Tambu lampot mangga ini merupakan tambu lampot kombinasi, dan ini adalah kombinasinya. Kombinasi ini kita buat seolah melayang. Kita perhatikan, seolah melayang karena kita saat melakukan grafting kombinasi, kita melakukan pengeratan jauh di tempelan atau jauh di graftingan, sehingga kayu yang di atas karatan itu statusnya masih hidup karena masih mendapat aliran nutrisi dari batang bawah. Ini kami perlihatkan dari sisi yang berlainan. Lanjut, koleksi kami selanjutnya masih mangga. Ini ada tambu lampot mangga, kita perhatikan sebagian bawah ada 2 akar, dan masing-masing akar itu beda pot ya, beda tambu lampot, beda planter bag maksud kami. Ini menopang di 1 tanaman, artinya 1 tanaman ini adalah ditopang oleh 2 pot. Lanjut, koleksi kami masih mangga juga. Ini kita perlihatkan akarnya itu cukup besar dan akarnya ini melengkung ya, kita buat melengkung, jadi seolah-olah seperti jongkok. Dan bagian atasnya kita kombinasikan, kita bentuk variasi berbeda pada tanaman ini, dan ini masih proses. Sekali lagi kami perlihatkan bagian bawah, akar batunya seolah seperti kaki dan seolah-olah dia tuh melambai ke tambu lampot lainnya. Lanjut, ini tambu lampot mangga, namun ini masih proses ya. Tambu lampot mangga yang perakarannya itu kita buat tidak beraturan, dan di sini kita sematkan ada 3 akar bantu, 4 akar bantu dengan yang utama. Tapi sekali lagi ini masih proses. Lalu beralih ke tambu lampot alpukat. Ini alpukat, ini sebenarnya ada 5 akar bantu, cuman yang terlihat 3. 3-nya itu tertanam di dalam media. Kita lihat dari sisi yang lain. Ini 2 akar bantu di medianya agak cukup terlihat ya. Jadi total di sini ada 5 akar bantu, dan perakaran yang dibentuk relatif sudah besar. Dan ini adalah bagian atas, jadi cukup subur, cukup sehat karena ditopang oleh banyak akar. Pun demikian dengan tambu lampot alpukat ini, namun ini akarnya baru 2, kita sematkan baru 2, 1 sangat menjangkok dan 1 lagi tambahan. Nah, kita perlihatkan di bagian tambahan yang bagian atas. Kita coba lihat dari sisi yang lain, dan ini penampakan dari sisi yang lain ya. Nah, 1 akar yang kami maksud ini itu kita sematkan saat tanaman ini sudah berada di dalam media,
dan kita buat ukurannya itu relatif besar, dan ini udah jadi ya. Artinya perakaran yang dibentuk sudah cukup merekat kuat dan relatif sudah besar. Dari mangga dan alpukat, mari kita beralih ke jambu air. Ini ada beberapa tambelapan jambu air. Ini salah satu keunikannya adalah modelnya menggantung. Jadi tanaman ini ditopang oleh 2 akar memanjang, dan ini pun sudah tinggi sekitar 150 sentian, dan ditopang oleh 2 akar panjang, sehingga terjadilah model seperti menggantung. Ini sama, cuma ini perakaran yang kita sematkan itu jauh lebih banyak. Ini 5 akar bantu sekaligus. Nah, kita buat di sini saling lilit di sama-sama perakaran untuk menunjang satu tanaman. Lanjut, masih jambu. Ini hasil cangkokan dari batang besar dan kita sematkan 1 akar bantu, dan ini adalah bagian atasnya. Jadi desain tanaman ini kita buat batang besar, rimbun. Lanjut, kita beralih ke tanaman kelengkeng. Nah, kita buat kelengkeng ini seolah-olah melayang. Jadi perakaran yang dibentuk adalah hasil dari akar serabut, di mana akar utamanya justru bakal kita potong. Lalu kemudian terjadilah pembesaran pada akar serabut. Lalu kemudian bagian atas kita lakukan kombinasi. Nah, sebelumnya ini adalah kelengkeng new crystal ya. Salah satu dahan kita kombinasikan dengan kelengkeng merah, dan kebetulan saat ini sedang membawa buah. Maksud kami sedang membawa bunga. Ini adalah bunganya, calon buahnya. Ini sudah terjadi penyerbukan. Bunganya memang tidak keluar serempak karena kelengkeng new crystal itu harus pakai booster, sementara kelengkeng merah tidak perlu. Lalu kita menuju ke jambu biji ya. Ini ada tanaman dari jambu biji jenis Wimikpala. Kita buat 4 akar bantu termasuk dengan akar aslinya. Ini kita perlihatkan, dan ini kita buat model itu seperti melangkah. Jadi akar bantu yang kita sematkan itu kita beri jarak, dan bagian atasnya sedang membawa buah ya. Ini bahkan udah jadi buah, udah terjadi penyerbukan, tinggal menunggu pembesaran. Ada 3 buah. Tinggi tanaman sekitar 50 cm kalau dari dasar. Nah, ini kami perhatikan sekali lagi, ada 4 akar bantu, ada 4 akar, 3 akar bantu tambahan. Nah, ini yang satunya kita model lilit ya, meliliti di batang utama. Kemudian yang 2 kita jadikan 1, lalu kita teruskan ke batang utama. Masih ada beberapa tanaman unik lainnya yang kami koleksi, bahkan beberapa kita sudah lakukan upload. Sekali lagi, ini adalah tujuannya estetika, mengalokasikan seni di bidang tanaman, membuat tanaman buah lebih indah dan lebih cantik, dan pada akhirnya menambah rasa cinta kita kepada tanaman. Demikian, semoga video ini menjadi inspirasi dan semoga bisa bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.